Perkenalkan, nama saya Abisha Umar Ghazali, NIM 1908 1020 1112. Di sini saya akan menjelaskan tentang market plan PT Supra Boga Lestari. PT Supra Boga Lestari Tbk didirikan pada tanggal 28 Mei 1997 dengan kegiatan usaha utama bergerak di bidang perdagangan retail modern. Supermarket perusahaan menjual produk-produk kebutuhan sehari-hari yang meliputi fresh product, diantaranya buah-buahan, sayur-sayuran, seafood, dan daging, serta produk lainnya termasuk produk organik, gluten-free, dan dairy product. Range Market dengan tagline It's a Balanced Life merupakan supermarket yang ditunjukkan untuk pangsa pasar kelas atas dan menengah atas, dengan menjual produk premium yang berkualitas tinggi sesuai dengan gaya hidup sehat para pelanggannya. Saat pandemi ini, perusahaan justru mengalami kenaikan pendapatan. Menurut laporan keuangan kuartal 3 2020, perusahaan mengalami kenaikan pendapatan sebesar 29% dibandingkan kuartal 3 2019. Hal ini dikarenakan konsumen lebih sadar akan gaya hidup sehat dan lebih mementingkan kebersihan untuk kenyamanan tempat belanja. Selanjutnya, segmenting, targeting, dan positioning perusahaan PT Supra Boga Lestari. Yang pertama, segmenting. Perusahaan mengsegmentasikan konsumen dari yang kelas menengah atas hingga kelas atas. Dalam mensegmentasikannya, perusahaan membagi menjadi 4 brand supermarket, diantaranya Ranch Market, The Gourmet Branch, Farmer Market, and Day to Day. Ranch Market sendiri merupakan supermarket yang menawarkan produk premium, berkualitas tinggi, dan produk yang sesuai dengan gaya hidup sehat, ditunjukkan untuk pangsa pasar kelas atas dan menengah atas. Selanjutnya, The Gourmet by Ranch Market merupakan supermarket premium untuk pangsa pasar kelas atas saja. Yang ketiga, Farmers Market. Farmers Market merupakan supermarket yang menyajikan produk fresh yang berkualitas baik untuk pangsa pasar kelas menengah dan menengah atas. Yang terakhir adalah Day to Day by Farmers Market, yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di perkantoran dan apartemen. Selanjutnya, targeting. Dalam mentargetkan konsumen, perusahaan menitik beratkan pada kelas menengah atas dan atas, sesuai segmen yang telah ditentukan karena kelas tersebut dinilai memiliki tingkat penjual yang terus tumbuh dari tahun ke tahun. Selanjutnya, positioning. PT Supra Boga Lestari Tbk memposisikan brandnya di kalangan konsumen atas dan menengah atas. Range Market dan 3 brand lainnya memiliki citra supermarket premium di kota-kota besar di seluruh Indonesia dan selalu menjadi rujukan atau panutan dalam penataan dan konsep supermarket modern. Selanjutnya, untuk strategi 4P, Product, Place, Price, and Promotion dari PT Supra Boga Lestari Tbk. Yang pertama, produk. PT Supra Boga Lestari Tbk menjual produk-produk kebutuhan sehari-hari yang meliputi fresh product, diantaranya buah-buahan, sayuran, seafood, dan daging, serta produk lainnya termasuk produk organik, gluten free, dan dairy product. Perusahaan menerapkan kebijakan yang berbeda dalam memilih produk yang dijual di masing-masing brand supermarket. Hal tersebut dilakukan agar konsumen benar-benar mendapatkan produk yang berkualitas dan citra brand supermarket akan tetap premium di benak konsumen. Selanjutnya, place. Dalam strategi pemilihan lokasi bisnis, perusahaan menyasar di seluruh kota-kota besar di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, perusahaan telah mengoperasikan 43 supermarket yang berlokasi di Jakarta, Surabaya, Cikarang, Malang, Balikpapan, Samarinda, Pekanbaru, dan Ambon. Pemilihan lokasi ini dipilih karena memiliki potensi-potensi yang lebih besar dibanding kota-kota lain di Indonesia. Yang ketiga, price. Perusahaan menetapkan harga produk yang sesuai dengan tingkat kewajaran bagi kelas menengah atas dan kelas atas. Di segmen tersebut, harga bukanlah hal pertama yang dipertimbangkan dalam memilih barang, melainkan kualitas dari produk. Bila mereka puas dan menyukainya, harga pun tidak menjadi halangan. Yang terakhir, promotion. PT Supra Boga Lestari Tbk mempromosikan brandnya lewat pelayanan dan fasilitas yang baik yang diberikan kepada konsumen. Oleh karena itu, dengan sendirinya konsumen akan menceritakan pengalaman berbelanja di gerai-gerai supermarket perusahaan.
ke konsumen potensial lainnya atau yang kita sebut sebagai word of mouth. Selanjutnya, distribusi. Dalam saluran distribusi, PT Supra Bogalasari Tbk mendapatkan produk dari banyak produsen, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tetapi sebelum diberikan kepada konsumen, mereka akan menyeleksi dengan ketat kualitas produk tersebut. Setelah diseleksi, produk akan didistribusikan ke gerai-gerai yang sesuai dengan segmennya agar produk dapat diterima oleh konsumen. Selanjutnya, persaingan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, PT Supra Bogalasari Tbk adalah perusahaan retail yang berfokus ke segmen kelas menengah atas. Beda halnya dengan Hypermart, Hero, ataupun Matahari Putra Prima yang lebih fokus ke segmen menengah, yang berarti berbeda target konsumennya. Yang menjadi perhatian perusahaan adalah tren perubahan pilihan konsumen yang kini lebih menyukai berbelanja dalam jumlah kecil, yang mana akan menguntungkan retail modern seperti Indomaret dan Alfamart. Hal ini telah berdampak ke supermarket besar seperti Hypermart, Hero, dan Matahari Putra Prima. Beda halnya dengan supermarket premium seperti Rans Market dan 3 brand perusahaan yang justru terus tumbuh. Hal ini karena konsumen kelas atas masih senang berbelanja dengan skala besar dan mementingkan kualitas daripada harga. Selanjutnya, matriks analisis SWOT. Dari sini kita mendapatkan 4 strategi. Yang pertama, strategi Strength Opportunity. Di antaranya kualitas produk pelayanan dan fasilitas yang baik membuat image dan loyalitas konsumen terjaga. Yang kedua, strategi Weakness Opportunity. Membuat brand supermarket yang menjangkau segmen pasar menengah yang notabene adalah segmen terbesar di Indonesia. Yang ketiga, strategi Strength Trade. Selalu adaptif dan berusaha menjadi perusahaan yang lebih tangguh dalam setiap kemungkinan yang terjadi. Yang kedua, selalu berinovasi lebih baik daripada pesaing. Strategi keempat, weakness trade. Membuat atau mencontoh inovasi dari pesaing yang fokus pada segmen konsumen menengah. Selanjutnya, usulan strategi ke depan. Menggunakan strategi 4P, Product, Place, Price, and Promotion. Yang pertama, produk. Selama ini, perusahaan masih ketergantungan dengan produk impor yang berarti biaya untuk mendatangkan lebih besar daripada produk lokal. Hal ini bisa menjadi peluang untuk kedepannya bila perusahaan dapat memproduksi sendiri produk-produk yang selama ini impor dengan bekerja sama bersama petani dan peternak lokal. Dan agar kualitas produk impor ini tidak turun, perusahaan bisa menjalin kontrak dengan produsen luar negeri untuk membantu dalam pembuatan produk. Selanjutnya, Place. Saat ini perusahaan telah mengoperasikan 43 supermarket yang berlokasi di Jakarta dan sekitarnya, Cikarang, Surabaya, Malang, Balikpapan, Samarinda, Pekanbaru, dan Ambon. Tetapi, hal ini masih bisa dikembangkan lagi dengan menambah banyak gerai supermarket yang ada di kota-kota besar lain di seluruh Indonesia. Dengan banyaknya gerai supermarket di kota-kota besar lain menjadikan brand seperti Rans Market, The Gourmet Farmers Market, dan Day to Day menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas. Yang ketiga, price. Selama ini, konsumen PT Supra Bogalasari Tbk adalah segmen konsumen menengah ke atas, yang berarti perusahaan belum menyasar segmen menengah dengan fokus. Padahal, konsumen kelas menengah yang notabene kelas konsumen terbesar di Indonesia, jika perusahaan bisa memfokuskan ekspansi ke depan dengan menyasar konsumen menengah, hal ini pasti akan menjadi peluang yang sangat besar bagi perusahaan. Yang terakhir, promotion. Di zaman yang serba digital ini, untuk kedepannya, perusahaan perlu berinovasi dan selalu mempromosikan atau mengenalkan brand perusahaan agar lebih dikenal oleh masyarakat luas dan tidak hanya dikenal oleh kalangan atas saja. Bisa dengan sosial media, aplikasi digital seperti YouTube, ataupun mempromosikan agar menarik banyak konsumen lainnya. Yang terakhir, action program. Berdasarkan analisis SWOT tadi, saya mendapatkan 4 saran program untuk kedepannya. Yang pertama, memproduksi sendiri produk-produk pertanian dan peternakan dengan kualitas terbaik. Yang kedua, membangun brand khusus untuk segmen menengah. Yang ketiga, mengembangkan platform digital. Yang empat, meningkatkan skala promosi dengan platform digital atau sosial media.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.